Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Alivia Kristianov Malasari. Saya mahasiswi UIN Hasimber dengan NIM 252105030095 pada Pondok Pesantren Al-Kahfi Hasimber. Di sini saya akan mengkonsultasi salah satu unit usaha yang ada pada pondok tersebut. Nah, tanpa menunggu lama, yuk kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di kantor Pondok Pesantren Al-Kahfi Hasimber. Kali ini kita akan mewawancarai salah seorang penulis bagaimana tentang mandiri Islam yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi Hasimber. Lalu dengan membahas dengan atasnya Ramadan bukan agama. Kalau untuk liriknya di sini, kalau untuk perdalam itu ada macam-macam. Tapi kalau untuk pesantren sendiri di sini ada satu punya pondok pesantren putri, jadi punya jadi ada koperasi. Kalau kita koperasinya sudah diberikan untuk koperasi dimulai dari pertama kali pondok pesantren ini ada, jadi koperasi itu dibangun. Pondok putra itu ada yang megang sendiri dan pengasuh sendiri. Kalau untuk pondok putri itu memang dikelola oleh pondok putri sendiri. Jadi putra putra yang sebenarnya itu bisa juga mengetahui kalau kita usaha dari si pondok putra mungkin ada informasi yang belum tahu gitu. Oh, ini putra sendiri itu adanya koperasi gitu. Kalau dulu itu koperasi itu sebelum itu vaksin itu ada yang penanggung sendiri. Semakin berjalannya waktu tidak ada pengurus yang pegang, jadi pengurus yang pegang akhirnya semakin lama terbuka. Jadi untuk sekarang ini operasi pondok putra sudah tidak ada. Kalau untuk usaha mungkin ada usaha yang dari luar atau dari pengasuh tapi yang bertempat di pondok putra. Kalau di sana itu ada warung-warung bu, seperti toko-toko di sana. Nah itu sendiri memang perumahan. Nah itu yang dijual di sana itu memang dari perumahan Al-Qadiri. Jadi itu orang perumahan Al-Qadiri. Jadi sebenarnya untuk tempat sendiri yang dibentukkan itu bergantian dengan perumahan gitu. Jadi perumahan itu sendiri dulunya tantri yang di sini, setelah itu menikah, tapi sama beliau dibuatkan rumah di sini, jadilah perumahan Al-Qadiri. Tapi untuk yang pemilik rumah sendiri itu masih punya beliau, untuk tanah masih punya beliau, dan rumah itu masih punya beliau. Jadi mereka diberi tempat, diberi usaha, mungkin mau buka usaha warung atau toko di sana itu. Dan beliau sendiri yang pemilik rumah gitu, yang sudah diberi fasilitas, apakah masih aktif sampai sekarang di sini? Ada beliau atau masih rata-rata yang di sini itu semuanya guru, jadi mengajar, semuanya mengajar. Jadi yang di perumahan Al-Qadiri itu semuanya murni pengajar Al-Qadiri, jadi masih asati dan itu saya mau dulu kan saya di wawancara gitu. Kalau boleh tahu atas nama Bapak siapa?
untuk usahanya ini kan usaha pribadi nopo enten kontribusi ini dengan pondok. Ini milik pondok. Jenengan niku Statusnya sebagai pengelola. Ya, iya yang pengelola saja sudah. Jadi dipasrahkan dari pondok karena mungkin saya agak sedikit paham tentang mesin-mesin ini selain santri yang lain, makanya awalnya saya coba benar-benar berjalan gitu, makanya pasrahkanlah oleh pondok untuk dikelola. Ya milik pondok harus ada memang kebutuhannya. Ya, berarti untuk penghasilan sendiri 100% itu masuk ke pondok atau pribadi? iya. Dan untuk kan di sini kan nggak kayak fotokopi yang pada umumnya. Iya. Misalnya fotokopi itu kan cukup fotokopi sama print sama ATK. Nah, di sini kan ada es krim, ada roti, ada jam tangan juga, kan nggak ada fotokopi yang kayak gitu. Jadi kalau untuk fotokopi, untuk yang berkaitan dengan ATK, kalau kayak gini kan dari luar, istilahnya orang bagian kan titip gitu, kayak bagi hasil aja. Berarti kan untuk usaha fotokopian ini masih ada beberapa usaha dari luar yang memberikan titip barang gitu, kayak titip kayak minuman di sini lagi tinggal dikit lah, itu dari luar, bagi hasil gitu. Kalau yang kayak ATK ini memang murni dari pondok. Koperasi. Kalau untuk usaha ini sendiri berdiri mulai tahun kapan nih Pak? Karena saya itu generasi keberapa, mungkin kalau nggak kedua ketiga. Sebelum saya ini kan bekas bangunan baru ini kan, ini agak bukan kayak gini kayak ini. Apa ya, bangunan biasa kayak lebih kecil, lebih ini. Nah, waktu saya ini sudah kayak gini, nggak ada atapnya, nggak ada. Jadi mesin ini sebagian ini ada yang bekas, ada yang baru, yang memang dari awal mungkin kurang lebih perkiraan tahun 2000, kalau nggak 2005, antara 2015 atau 2017an, kurang lebih, tapi bukan saya masih gitu. Jenengan ini generasi ke? Insya Allah kalau nggak salah itu kedua atau ketiga. Berarti sebelumnya sudah ada yang menjalankan. Cuma nggak nggak sebanyak, maksudnya nggak lengkap kayak gini, cuma ATK sama. Dan untuk statusnya yang menjalankan itu masih santri. Tapi santri yang maksudnya santri pondok, tapi bukan santri pelajar maksudnya. Mungkin dia pengajar. Kalau nggak itu nggak ada kaitan dengan pelajar, maksudnya yang belajar kan jamnya kayak yang lain kan nggak mungkin gitu loh. Jadi pengajar santri tapi statusnya sudah pengajar. Berarti kalau untuk kayak gini kan Pak ya, biasanya ada penjagaan atau sesi-sesian atau kan jam operasionalnya beda itu ada kerjasamanya sama santri lain atau pertama ada kayak sip bagi sip ada dulu. Sekarang karena namanya santri dan mungkin 1-2 tahun udah berhenti, jadi lagi akhirnya tinggal sendirilah. Berarti kalau untuk para santri itu memang dari itikat baiknya, maksudnya seperti ingin menawarkan diri, nopo diminta. Istilahnya itu kalau mungkin kan ingin belajar, jadi persilakan, tapi kayaknya minatnya kurang gitu kalau santri. Kalau ini yang dimaksud satu santri apaan? Maksudnya santri waktu tapi bukan belajar ya. Kalau belajar nggak boleh. Kalau belajar memang tidak boleh. Seperti ini. Khusus belajar di pondok. Kalau pengajar kan bagi pengajar yang pengajar malam, siang kan kosong, gitu maksudnya. Kalau yang bagi pengajar siang kan kosong, bisa gitu. Kan nggak semua pengajar itu tiap hari ngajar kan, nggak mungkin dalam 1 minggu itu berapa jam gitu aja gitu. Kan kalau kebetulan saya ngajarnya malam gitu, jadi siang masih bisa menjaga. Kosong, karena nggak di formal di pondok. Kalau pengajar formal rata-rata kan siang. Saya non formal di pondok aja, ngajar kitab aja nggak ngajar. Jadi malam di sini malam belajar. Jadi siang bagi santri belajar khusus formal. Sampai jam kurang lebih jam 12 baru di situ ada ekskul ada
apa ya full day kalau jam anu gayanya apa itu yang tambahan Jam tambahan, program itulah. Nanti setelah dulu itu program-program sebelum dulu itu formal memang semuanya dari mulai STK SD. Untuk unit usaha ini sendiri memang lingkupnya di dalam pondok. Memang pondok ini semua untuk bangunan di pondok semua. Ini baru belakangnya ini juga. Untuk jam operasionalnya sendiri itu buka setiap jam berapa dan hari apa saja? Kalau jamnya antara jam 7 ya kurang lebih. Kalau jam 7, jam setengah 7 jarang sih. Kalau yang sering itu jam 7 kurang lebih lah antara jam 7 sampai setengah 8, jam 7 lah. Kadang dikit jam 7, kadang jam 7 kurang dikit. Jam 7. Kalau selesainya ya duhur tuh tutup. Duhur tutup, nanti setelah duhur baru buka lagi sampai asar. Karena sekarang sendiri gitu. Oh iya, Ada maksudnya temennya. kurangnya waktu juga. Ya. Tadi dulu ada bagi temannya saya di Bojonegoro. Kalau saya kan dalam Lumajang. Dulu temannya Bojonegoro, berarti sudah berkeluarga. Saya kan belum Lumajang. Jadi alhamdulillah terus sampai sini. Karena nggak ada tanya cari lagi teman mungkin sulit sekarang. Kalau jarang kita nama di pondok itu banyak kan ya, lulus kan setelah jadi pelajar lulus banyak berhenti ya kan. Ada sedikit aktivitasnya full mungkin bagian seksi jarang komunitasnya. Akhirnya untuk beberapa tahun ini sendiri setelah teman yang dulu ada terus penuh kerja bersama. Untuk mayoritas pelanggannya sendiri Bapak kan ya santri, tapi kebanyakan maksudnya dari pelajar SMA atau anak kuliah atau gimana? Yang jelas kalau fotokopi kan anak kuliah Berarti kebanyakan mayoritas tuh anak kuliah. Ya, kalau santri kalau misalnya dari tingkat SD sampai MA atau SMK itu ya sudah mestilah. Yang mayoritas dari anak kuliah, baik Uniham, sini kan Uniham atau Stikes. Nah, Terus harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? ini kalau harapannya mudah-mudahan tambah lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, misalnya ya. Tapi ya namanya sulit sekarang dari teman-teman aja. Karena rata-rata anak mondoknya di rumah belajar. Bukan tuh bekerja. Sedangkan setelah lulus banyak berhenti anak-anak. Lanjut, ada yang lanjut di mana? Ya ada yang lanjut di sini tetap belajar juga. Ada yang anak-anak lanjut kuliah setelah kuliah sudah selesai. Jarang, sedikit yang masih tinggal di pondok. Nggak kayak dulu waktu zaman saya awal-awal kan banyak. Sekarang 3 tahun, 6 tahun udah nggak kerasa. Udah banyak yang kalau dulu mungkin sampai 10 tahun. Ya mungkin nikum Bapak. Terima kasih cukup untuk waktunya kula wawancara jenengan. Semoga nggih kedepannya usahanya tambah lancar. Dan ada yang tetap meneruskan ngaten nggih. Itu harapannya itu terutama karena kan saya juga semakin tua juga. Mungkin udah itu ada lebih maju, ada yang bisa melanjutkan. Walaupun memang konsumennya semua sih dari luar tuh hampir gak ada, gitu loh. Hampir gak ada. Kalau jam operasionalnya tuh hampir setiap hari lah, setiap hari gak tutup kecuali pondok libur. Jadi kecuali pondok libur, maksudnya liburan pulang, bukan libur formal karena kalau tutup itu karena mungkin ada acara, air keluar karena sendiri, gak ada keluar mana, baru tutup. Kalau jam tiap hari, insya Allah. Bapak, terima kasih untuk waktunya, nggih. Matur suwun. Nah, mungkin
mungkin cukup itu tadi sesi observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan pada salah satu unit usaha yang ada pada Pondok Pesantren Al-Qadiri. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow akun PP Al-Qadiri di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.